Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada bulan Maret 2020, cakupan imunisasi rutin dalam rangka pencegahan penyakit seperti campak, rubella, dan difteri semakin menurun. Misalnya tingkat cakupan imunisasi difteri, pertussis tetanus, campak, dan juga rubella yang berkurang lebih dari 35% pada bulan Mei 2020. Kita akan sama-sama lihat grafik berikut ini. Kementerian Kesehatan dan juga UNICEF melakukan penilaian cepat pada April 2020. Hasilnya, pemirsa, menunjukkan bahwa 84% dari semua vaskes melaporkan layanan imunisasi menjadi terganggu di kedua level, yakni di puskesmas dan juga posyandu. Gangguan dalam layanan imunisasi sangat besar dan langsung dirasakan dengan beberapa hambatan. Hambatan akses ini akibat penghentian layanan, disertai dengan menurunnya permintaan disebabkan masyarakat yang khawatir tertular COVID-19. Selain itu, dari survei tersebut ditemukan kendala pasokan tenaga medis akibat petugas pengelola program imunisasi dan sumber daya imunisasi yang dialihkan ke penanganan COVID-19 serta terbatasnya alat pelindung diri untuk imunisasi yang diketahui telah mempengaruhi layanan imunisasi. Lalu apa dampak ke depannya? Sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada dokter spesialis penyakit dalam sekaligus vaksinolog, Dr. Dirga Saktirambe. Selamat pagi, Dr. Dirga. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, dokter. Kita doakan selalu ya. Dan ini kita membahas hal ini terkait vaksin berdasarkan laporan Kemenkes dan UNICEF. Kita melihat ada hambatan yang terjadi dalam pelayanan imunisasi di masa pandemi. Apa dampak terburuk ke depannya ketika kita telat untuk melakukan vaksinasi atau bahkan belum sama sekali, dok? Ya, bila imunisasi terlambat, maka cakupan pasti akan menurun ya. Kalau cakupan menurun, maka potensi terjadinya KLB atau outbreak itu besar sekali. Maka jangan sampai nanti ada KLB campak, ada KLB difteri di tengah-tengah masa pandemi. Itu amat sangat menyulitkan kita semua. Oke, jadi apa solusi yang paling ideal untuk kita mencegah adanya KLB baru ini, dok? Apakah memang harus kita mengakses layanan-layanan yang bisa, layanan kesehatan yang bisa datang ke rumah, tapi kan tidak semua masyarakat juga bisa mengakses hal seperti itu, Dokter Dirga? Ya, di awal pandemi memang ada kekhawatiran ya masyarakat untuk datang ke vaskes. Tapi sekarang ini semua kita klinik, rumah sakit, puskesmas itu sudah siap dengan protokol pencegahan. Oleh karena itu, imunisasi rutin tidak boleh ditunda. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatkan inovasi. Ini sekarang pandemi ada vaksinasi ke rumah, ada vaksinasi drive-thru. Pokoknya yang penting semua harus berjalan seperti biasa. Oke, dokter, kalau untuk anak-anak kita kan ada seperti log begitu ya, buku catatan di bulan keberapa harus ada vaksin apa. Nah, itu sebetulnya batas tolerir. Kalau telat, ada tidak sih batas tolerir harus 3 bulan, tidak boleh tidak misalnya, untuk vaksin tertentu atau semua vaksin yang diwajibkan oleh pemerintah? Ya, pada prinsipnya yang pertama tentu kita harus upayakan on time ya, supaya proteksinya optimal. Yang kedua, kalau telat, misalkan karena pandemi kemarin takut ke rumah sakit, maka semuanya bisa dikejar atau di-catch up. Jadi tidak ada alasan untuk tidak imunisasi. Oke, dalam 1 hari atau 1 minggu misalnya rentang, saya sebagai orang tua nih misalnya, oke saya kemarin tidak memvaksin anak saya. Nah, dalam 1 minggu itu berarti harus berapa vaksinasi yang dikejar? Bisakah dalam 1 minggu semuanya dalam log atau dalam buku itu yang belum saya vaksin bisa dilakukan dalam 1 waktu, dok? Ya, prinsipnya dalam 1 waktu pemberian vaksin itu bisa lebih dari 1, bahkan 2 atau 3 ya. Oleh karena itu nanti bagi orang tua yang anak-anaknya terlambat vaksinasinya, maka segera ketemu dokter, nanti akan dibuatkan jadwal atau schedule untuk catch up-nya. Jadi semuanya bisa dilengkapi. Oke, itu untuk anak-anak. Nah, apa kabar juga dengan orang dewasa begitu ya? Rentang usia berapa yang wajib diimunisasi? Katakanlah kalau orang dewasa ada HPV misalnya, atau akan berpergian, bertugas ke luar negeri dan lain sebagainya. Ada vaksin-vaksin yang harus segera dipenuhi kewajibannya, dok? Ya, jadwal imunisasi dewasa Indonesia itu dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI ya. Itu ada kurang lebih sekitar 15 jenis vaksin untuk orang dewasa. Tadi seperti vaksin influenza itu diberikan sekali setahun dan sangat penting di masa pandemi seperti sekarang.
Yang kedua ada vaksin pneumonia untuk mencegah pneumonia pada orang tua khususnya. Lalu ada vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks, ada vaksin MMR dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu vaksinasi tidak hanya penting bagi anak-anak tetapi juga penting pada orang dewasa. Oke, tadi dokter sebutkan di awal terkait vaksin influenza, vaksin pneumonia. Ini kan berkaitan erat begitu dengan gejala-gejala bila kita terkena COVID-19. Berarti urgensinya harus lebih diutamakan dong, Dok? Betul, oleh karena itu WHO ya, kemudian berbagai organisasi kesehatan itu menyarankan betul bahwa vaksinasi vaksin influenza, vaksin pneumonia itu amat sangat disarankan pada masa pandemi seperti ini supaya kita terproteksi dari penyakit-penyakit saluran pernafasan. Batasan usia berapa, Dok, bisa diberikan vaksin? Tadi Anda mengatakan pneumonia harus diprioritaskan orang tua begitu? Ya, tadi saya kasih contoh kalau vaksin influenza itu untuk semua orang dewasa dan bahkan untuk anak-anak dari mulai usia 6 bulan. Kalau untuk pneumonia terutama untuk orang dewasa di atas usia 50 tahun. Kalau anak-anak mulai usia 2 bulan ya. Jadi ayo kita cari atau unduh jadwal imunisasi, lalu kita cek kira-kira kita ini yang belum yang mana dan dilengkapi agar kita bisa terproteksi terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, tapi berbicara tentang proteksi, Dok, ini kan yang paling penting untuk membuat masyarakat menjadi berani lagi begitu ya, pergi ke fasilitas kesehatan. Tapi ketika misalnya melihat antrian atau melihat fakta bahwa oh ternyata puskesmas ini menjadi rujukan COVID-19, apa yang harus disosialisasikan terhadap masyarakat dan juga terkait jaminan petugas medis yang memang khusus untuk vaksinasi, Dok? Ya, Kementerian Kesehatan sudah menyusun protokol pencegahan ya COVID-19 termasuk untuk layanan imunisasi. Mulai dari soal kehadiran ya, soal dibatasi jumlah pasiennya, soal alat pelindung diri, dan itu semua sekarang sudah berjalan cukup baik di lapangan. Oleh karena itu saya mengajak meyakinkan masyarakat bahwa tidak perlu takut ya untuk imunisasi di masa pandemi. Saat ini sudah nggak ada lagi alasan untuk menunda. Yang lebih bahaya justru kalau anak-anak kita atau kita sendiri menunda imunisasi, maka tadi kita akan kena penyakit-penyakit lain, akan terjadi wabah ya di saat masa pandemi seperti sekarang ini. Jangan sampai kecolongan dalam tanda kutip begitu ya. Dok, nah sekarang kalau misalnya ada ibu baru yang punya bayi begitu. Nah, ini pasti juga khawatirnya berbeda begitu ya. Bentuk proteksi untuk bayi ketika kita membawa ke fasilitas kesehatan untuk vaksin standarnya itu seperti apa sih? Ya, yang pertama sekarang itu banyak rumah sakit sudah mulai membedakan ya. Jadi ada hari khusus imunisasi, sehingga anak yang sehat dan anak yang sakit itu tidak berjumpa. Yang kedua, kita sebaiknya bikin appointment dulu, sehingga kita datang sesuai dengan jadwal yang telah disediakan. Jadi tidak nunggu lama di rumah sakit ya. Yang ketiga tentu yang ngantar harus juga pakai APD. Kalau bayi kan belum bisa ya pakai masker ya. Jadi hal-hal tadi nanti kalau pulang juga mesti ganti baju segala macam. Itu sudah dijamin begitu ya, karena memang sudah ada panduan dari protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Hanya pelaksanaannya saja begitu ya, kita memantau bagaimana supaya tidak abai tapi juga tidak lebay ketakutannya. Dokter, lalu apa yang sekarang harus urgensi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki orang tua rentan terhadap COVID-19 plus juga anak kecil? Apakah memang harus dipisahkan begitu atau apa yang paling ideal dilakukan terkait vaksinasi? Oh ya, jadi tetap ya pada prinsipnya kan satu protokol pencegahan 3M itu tetap kita harus kerjakan dimanapun kita berada ya. Terus jadi yang kedua memang ada golongan-golongan risiko tinggi. Tadi orang lanjut usia, lalu orang-orang dengan penyakit kronik, itu semuanya perlu mendapat perhatian yang ekstra ya. Oke, baik. Dokter Dirga, terakhir diingatkan lagi bahwa ketakutan atau kekhawatiran masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan melakukan vaksin supaya reda, supaya tercerahkan. Silakan, dokter. Ya, jadi saat ini fasilitas kesehatan hampir seluruhnya itu sudah siap ya. Kami sudah siap dengan protokol pencegahan COVID-19. Oleh karena itu Anda tidak perlu khawatir untuk datang ke puskesmas atau ke klinik, ke rumah sakit, itu silakan ya. Jangan sampai imunisasi rutin tertunda. Yang kedua, manfaatkan inovasi. Ada layanan vaksinasi ke rumah, ada vaksinasi drive-thru. Apapun caranya, yang penting kita dan anak-anak kita itu tetap terproteksi di masa pandemi seperti sekarang ini.
Baik, terima kasih Dokter Dirga atas pencerahannya di pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, semoga sehat selalu, Dokter. Terima kasih. Baik, dan pemirsa setelah jeda pariwara berikut kita akan coba melihat ada apa di Pantai Lagun Ancol, Jakarta Utara. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.